action, let's go. Trouble 물을 찾으러. Halo teman-teman, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pengecap atau lidah, indera pembau atau hidung, indera peraba atau kulit, indera pendengar atau telinga. Alat indera mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Reseptor diberi nama sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima, seperti fotoreseptor penerima rangsangan berupa cahaya terdapat pada mata, fonoreseptor penerima rangsangan suara ada di telinga, kemoreseptor penerima rangsangan zat kimia terdapat pada lidah dan hidung, mekanoreseptor penerima rangsangan berupa sentuhan pada kulit. Kita mulai dari indera penglihatan, yaitu mata. Mata kita tersusun atas bagian-bagian. Berikut alat tambahan mata. Bagian-bagian alat tambahan mata. Alat tambahan mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimal yang disusun oleh kelenjar lakrimal sebagai penghasil air mata, ductus lakrimal, dan ductus nasalokrimal. Setiap alat tambahan mata memiliki perannya masing-masing. Alis mata akan melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kelenjar lakrimal akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Bagian mata berikutnya adalah bola mata dan otot bola mata. Di dalam otot mata kita terdapat bagian bola mata yang dibatasi oleh dinding 3 lapisan, yaitu lapisan luar, sklera, lapisan tengah, koroid, dan lapisan dalam, retina. Di dalam sklera terdapat kornea dan konjungtiva, dalam koroid terdapat iris dan pupil. Pupil merupakan celah yang terdapat pada bagian tengah iris. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris. Otot-otot tersebut terdiri dari otot rectus lateral dan rectus media. Jadi, otot-otot inilah yang akan menggerakkan bola mata. Lapisan dalam mata atau retina memiliki sel fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Sel batang pekat terhadap rangsangan cahaya redup, sedangkan sel kerucut pekat terhadap rangsangan cahaya terang. Dalam bola mata terdapat alat-alat vital mata berupa lensa mata, aqueous humor, dan vitreous humor. Lensa mata berbentuk bikonkav yang bersifat mengumpulkan cahaya. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata, berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Sedangkan vitreous humor adalah cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Bagian mata yang selanjutnya yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi menjalankan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Dari bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel sensorik. Struktur mata dan fungsinya. Nomor 1, sklera, bagian terluar lapisan pelindung mata berwarna putih. Yang kedua, kornea, bagian depan bola mata berwarna bening untuk memfokuskan bayangan objek ke retina. Nomor 3, konjungtiva, membran tipis untuk melindungi bagian depan dan dalam kelopak mata. Yang keempat, iris, memberikan warna pada bola mata, di dalamnya terdapat pupil.
Yang kelima, pupil, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam, retina, lapisan terdalam mata yang peka terhadap cahaya. Yang ketujuh, lensa, mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Lensa memiliki daya akomodasi. Yang kedelapan, aqueous humor, cairan yang mengisi rongga mata dan menjaga bentuk mata. Yang kesembilan, vitreous humor, cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk memfokuskan cahaya. Proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan-bayangan kecil yang terbalik pada retina. Indra berikutnya, indra pendengar, yaitu telinga. Telinga adalah indra yang mempunyai reseptor khusus untuk gelembang bunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran benda, namun tidak semua getaran yang menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Frekuensi bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah 20-20 Hz. Secara garis besar, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan bagian dalam telinga. Bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga bagian tengah tersusun atas gendang telinga atau membran timpani. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, landasan, dan juga tulang sanggurdi. Tulang pendengaran ini akan meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam atau labirin pada bagian telinga tengah. Juga terdapat saluran eustachius sebagai saluran penghubung antara telinga dengan rongga faring. Sedangkan pada telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran tingkat corong yang merupakan membran penyalur getaran yang terdapat di pangkat koklea dan koklea atau rumah siput berisi cairan limfa. Dan di dalamnya terdapat ujung saraf pendengaran atau olfaktori yang menghubungkan koklea dengan otak. Inilah fungsi dari bagian-bagian telinga tadi. Proses mendengar dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk melalui saluran telinga dan diteruskan ke gelombang telinga atau membran timpani sehingga membran timpani menjadi bergetar. Getaran suara kemudian dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran, gelombang suara diteruskan lagi ke tingkat jorong. Getaran suara di tingkat jorong menyebabkan cairan limfa di rumah siput atau koklea ikut bergetar-getar. Pada koklea akan menstimulasi ujung saraf dalam organ kortil, kemudian rangsangan diterus ke sel saraf auditori dan disampaikan ke otak. Inilah urutan proses mekanisme pendengaran kita. Indra berikutnya yaitu indra peraba pada kulit. Sebagai alat indra, kulit dapat merespon beberapa rangsangan melalui reseptornya. Setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan. Berikut ini 5 tipe reseptor pada kulit. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut,
arteri, vena, jaringan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan. Indra keempat, indra pengecap atau lidah. Lidah merupakan indra pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa berupa larutan pada permukaan lidah. Terdapat sel-sel reseptor yaitu sel epitelium yang telah terorganisasi menjadi kuncup pengecap. Umumnya, kuncup pengecap tersebut berada pada permukaan lidah yang disebut papila. Pada papila ini terdapat kumpulan ujung saraf pengecap yang peka terhadap rangsangan. Rasa lidah kita mempunyai 4 macam papila sebagai berikut. Papila berbentuk bendang atau papila filiformis merupakan papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Apabila berbentuk lengkung V terbalik. Papila circumvallata merupakan papila pengecap yang terdapat dekat pangkal lidah sejumlah 7-9 buah. Papila berbentuk seperti jamur. Papila fungiformis terdapat di ujung dan sisi depan lidah, dan papila berbentuk daun atau papila foliata terdapat pada pinggir lidah. Berikut ini adalah 4 cita rasa yang bisa kita rasakan pada bagian-bagian lidah tertentu, yaitu rasa pahit di pangkal, asam di pinggir lidah atas, asin di pinggir lidah bawah, dan rasa manis di daerah ujung lidah. Namun sekarang ini telah banyak dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat ribuan sensor yang tersebar pada lidah, sehingga rasa pada lidah dapat dirasakan secara merata, bukan pada daerah tertentu saja. Ketika terdapat larutan rasa pada permukaan lidah, kemudian masuk ke sel-sel reseptor pada papila lidah dan mengenai ujung saraf gustatorik. Rangkaian impuls saraf inilah yang disampaikan ke otak melalui medula oblongata, masuk ke talamus dan diproses dalam otak besar. Dan beginilah urutan proses mekanisme pengecapan kita. Indra terakhir yang kita bahas yaitu indra pembau pada hidung. Indra pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Hidung dapat mencium bau karena dilengkapi dengan saraf pembau atau saraf olfaktori yang didukung oleh kemoreseptor. Saraf olfaktori ini peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar rongga hidung, selalu lembab karena adanya lendir di dalam rongga hidung. Serabut saraf olfaktori juga dilengkapi oleh rambut halus atau silia yang di permukaannya terdapat kemoreseptor yang dapat mendeteksi bau. Selain itu, di dalam rongga hidung juga disertai serabut saraf menuju otak, tulang hidung, dan selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung dan mengatur suhu udara di rongga hidung. Kita dapat mengenali adanya bau karena saraf olfaktori peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, zat-zat kimia tersebut larut dalam lendir dan dideteksi oleh mukosa olfaktori, epitelium olfaktori, dan saraf olfaktori. Kemudian, impuls diteruskan ke otak melalui serabut saraf olfaktori. Di dalam otak, impuls diterjemahkan menjadi suatu bau. Beginilah urutan proses mekanisme penciuman kita. Gangguan pada sistem saraf dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kecelakaan, infeksi kuman, kekurangan nutrisi, faktor genetik, dan sebagainya. Beberapa penyakit pada sistem saraf yang pertama yaitu sakit kepala. Sakit kepala merupakan gangguan saraf yang umum dialami oleh banyak orang. Gangguan pada saraf ini menyebabkan penderita mengalami sakit pada bagian kepala berupa pusing atau pening. Yang kedua ada migrain. Migrain atau sakit kepala sebelah merupakan kondisi medis yang ditandai dengan munculnya rasa sakit di salah satu bagian kepala kiri atau kanan. Yang ketiga ada amnesia. Amnesia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan penderita untuk mengenali kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam suatu periode tertentu di masa lampau akibat goncangan batin atau karena cedera otak. Yang keempat ada stroke.
Stroke merupakan kondisi medis berupa kerusakan otak yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Pembuluh darah otak menjadi pecah karena adanya penyumbatan yang menghalangi aliran darah karena penyumbatan suatu emboli. Yang kelima ada catheter. Catheter merupakan suatu kondisi medis di mana penderita kerap kali melukai dirinya sendiri dengan berbagai cara seperti menggayat urat nadi, memukul, mencekik, dan sebagainya. Yang keenam ada meningitis. Meningitis merupakan gangguan saraf yang terjadi karena meninges atau membran pelindung otak mengalami peradangan akibat infeksi virus, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Yang ketujuh ada poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit saraf yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor sistem saraf pusat yaitu pada otak dan medula spinalis. Yang kedelapan ada epilepsi. Epilepsi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya gangguan penghantar impuls listrik pada sel-sel saraf sehingga penderita mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan cairan seperti busa dari mulutnya. Yang kesembilan ada neuritis. Neuritis merupakan gangguan sistem saraf berupa peradangan saraf akibat pengaruh fisik yang terlalu berlebihan seperti pukulan pada titik-titik saraf, patah tulang, dan sebagainya. Yang ke-10 ada transeksi. Transeksi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya kerusakan sebagian atau seluruh segmen tertentu medula spinalis. Bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya produksi air mata, penyakit autoimun, infeksi, iritasi, alergi, kekurangan nutrisi, mata terlalu sering terpapar angin atau sinar matahari, hingga efek samping obat tertentu. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada mata diantaranya rabun jauh, rabun dekat, presbiopi atau rabun tua, rabun senja, buta warna, katarak, dan astigmatisme. Hidung. Penyebab terjadinya gangguan pada hidung dikarenakan radang maupun sakit pilek yang dapat menghasilkan lendir sehingga menghalangi bau untuk mencapai ujung saraf pembau. Selain karena adanya radang, juga bisa karena adanya kelainan tertentu. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi di hidung diantaranya anosmia, influenza, polip hidung, mimisan, patah hidung, dan rinitis. Telinga. Penyebab terjadinya gangguan pada telinga dapat dibagi menjadi 3, yaitu karena gangguan pada proses pengantar bunyi akibat penyakit atau kotoran atau disebut juga dengan konduktif, gangguan saraf atau disebut juga dengan sensori, maupun keduanya yang disebut juga dengan gangguan campuran. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi di telinga diantaranya tuli, infeksi telinga bagian luar maupun bagian dalam, otosklerosis, presbikusis, rusaknya reseptor pendengaran, kerusakan gendang telinga, dan penumpukan kotoran telinga atau earwax. Lidah. Penurunan fungsi lidah bisa disebabkan karena faktor usia, makanan dan minuman yang panas atau dingin, kekurangan vitamin dan zat besi, paparan bahan kimia, asap rokok, alergi, maupun mengalami penyakit tertentu seperti COVID, infeksi lidah, dan kanker lidah. Gangguan yang dapat terjadi di lidah diantaranya lidah berupa warna yang bisa disebabkan karena konsumsi tertentu yang mengandung seperti vitamin, asam folat, dan zat besi. Lidah berupa tekstur yang bisa dikarenakan merokok dan penggunaan antibiotik tertentu. Lidah yang nyeri yang bisa disebabkan karena alergi, serta lidah bengkak yang mengindikasikan kanker lidah, radang tenggorokan, dan lain-lain. Kulit. Gangguan atau penyakit pada kulit bisa disebabkan karena faktor kebersihan diri, paparan zat berbahaya di lingkungan, infeksi, hingga alergi, dan gangguan imunitas tubuh. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada kulit diantaranya jerawat, panu, eksim, herpes, dan kudis. Cara mencegah terjadinya gangguan dan penyakit pada mata diantaranya jangan terlalu sering melepaskan kacamata terutama bila dalam proses penyembuhan, menggunakan kacamata hitam ketika beraktivitas di bawah sinar matahari, menghindari penyebab infeksi seperti debu, air kotor, dan bulu binatang, memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali, mengkonsumsi makanan bergizi dan kaya vitamin A, C, dan E, serta lutein, selenium, dan asam lemak omega 3, menghindari penggunaan gadget yang terlalu lama, menghindari paparan sinar ultraviolet, menghentikan kebiasaan merokok, berhati-hati dalam menggunakan make up, serta olahraga secara rutin. Cara mencegah terjadinya gangguan dan penyakit pada telinga diantaranya jangan menggunakan earphone lebih dari 1 jam,
Jangan mendengarkan musik yang terlalu keras. Melindungi telinga ketika berada di tempat yang bising, salah satunya dengan memakai earplug. Rutin membersihkan kotoran telinga. Menghindari terpapar suara bising di atas 85 desibel, serta memeriksakan diri ke spesialis bidang THT. Cara mencegah terjadinya gangguan dan penyakit pada hidung diantaranya menghindari polutan dan zat yang mengiritasi hidung, banyak minum air putih, mengurangi kebiasaan mengupil, menjaga udara ruangan tetap lembab, rajin membersihkan hidung dengan cara yang benar dan tepat. Cara mencegah terjadinya gangguan dan penyakit pada lidah diantaranya membersihkan lidah dengan pembersih khusus lidah, banyak minum air putih, berkuku dengan air garam, hindari menggunakan perhiasan pada lidah, menghentikan konsumsi alkohol dan kebiasaan merokok, mengkonsumsi sayuran dan buah, menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari dengan benar. Cara mencegah terjadinya gangguan dan penyakit pada kulit yaitu menjaga kebersihan diri, tidak berbagi penggunaan barang pribadi seperti handuk terutama dengan penderita penyakit kulit, mengoleskan pelembab kulit secara rutin agar tidak kering, menghindari kebiasaan menggaruk kulit, menghindari kontak fisik dengan penderita penyakit kulit yang menular, serta menggunakan tabir surya atau sunscreen apabila beraktivitas di luar ruangan.